kurikulumnya pada KKNI. Ini sudah lama banget loh, 2012, Bapak Ibu. Pak Presiden mengeluarkan Perpres, Peraturan Presiden. Saya sebut tahunnya aja. Nomornya juga sama, 12, tahun 2012. Yang disebut dengan KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Jadi Bapak Ibu, kalau kita memotret misalnya di SMA, D1, D2, D3, D4, S1, S2, S3, itu ada level Bapak Ibu. Supaya patutnya seperti apa? Kalau kita mengenal tiga hal indikator lulusan itu sikap mengetahui pengetahuan dan keterampilan kalau dia lulus S1 itu diatur di KKNI. S1 itu KKNI-nya level 6. Kemudian pendidikan profesi KKNI-nya level 7, S2 KKNI-nya level 8, S3 KKNI-nya level 9. Nah, dari sini saja ada kesadaran diri Bapak Ibu, ya. Jadi KKNI itu kerangka kualifikasi nasional ini memotret bagaimana relasi arah lembaga pendidikan termasuk pendidikan tinggi dengan dunia kerja. Kalau secara singkat saya nyatakan kira-kira di mana perbedaan S1, S2, dan S3 supaya tadi dikatakan patut gitu ya, layak. Kalau S1 itu menerapkan teori, kalau S2 mengembangkan teori, kalau S3 menciptakan teori. Di situ aja dulu. Misalnya berbicara kurikulum, ketika bicara pengembangan kurikulum, bagaimana sih menerapkannya? Itu S1. Tapi bagaimana mengembangkan teori pengembangan ini? Itu S2. Lah kalau S3 menciptakan teori. Baik, fokus di KKNI, Bapak Ibu, kurikulum di perguruan tinggi ini, hari ini umumnya program studi di kampus-kampus ini basis kurikulumnya ada 4. Jadi kurikulum berbasis KKNI, berbasis SNPT, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, berbasis OB, Outcome Based Education, dan berbasis MBKM, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Kalau sekolah madrasah hari ini bicaranya adalah KUMER, Kurikulum Merdeka. Itu yang biasa membuat akronim hanya orang Jawa Barat. Orang di luar Jawa Barat tidak biasa diakronimkan. Mereka menyebut kurikulum nasional, kurikulum merdeka gitu, tidak KUMER. Yang bilang KUMER hanya orang Jabar karena jago membuat akronim kayak Cireng, Cilok itu kan orang Jabar ya. Darusnya. Jadi kalau hari ini Ibu Bapak memimpin prodi ini harus kurikulumnya berdasarkan 4 hal: KKNI, SNPT, OB, dan MBKM. Baik Bapak Ibu. Sebenarnya apa fungsi pendidikan tinggi? Saya tertarik tadi misalnya apa iya sih pendidikan ini melahirkan pengangguran? Memang betul Bapak Ibu, konteks Indonesia saya mengiyahkan bahwa tingkat pendidikan tidak linear dengan tingkat pendapatan. Ini ngeri-ngeri sedap dengarnya nih, Pak Supriyadi. Pak Siap. Supriyadi hari ini masuk S3. Memangnya dijamin Bapak masuk S3 gajinya naik loncat gitu loh. Tidak dijamin loh Pak. Ini sudah Tidak, Bro. menjadi tesis. Tesisnya itu pendidikan tidak mempengaruhi pendapatan. Ini pengalaman kita di Indonesia. Real ini. Tesis yang benar adalah lingkungan kerja yang mempengaruhi tingkat pendapatan. Setuju nggak Pak Supriyadi? Kalau Setuju. kerjanya di bengkel, oli kan basah, ya kena basahnya Pak. Gitu. Kalau bekerja di lingkungan yang basah, ya kita kecipratan basah loh Pak. Kalau kita Betul. bekerja di lingkungan yang kering, ya kena kering lah Pak. Sarjana kita lulus S1 menjadi guru honorer. Mohon maaf, Pak, di sini ada pemilik yayasan lembaga pendidikan yang luar biasanya, yaitu Lembaga Tinggi, ya, kebanggaan kita. Insya Allah gajinya di lembaga beliau tinggi. Tapi alumni-alumni S1 ini banyak, mohon izin saya survei ke lapangan. Di SD saja masih ada guru yang bangga dengan honor yang diapresiasi 1.000. Kenapa Ibu Bapak bangga? Karena kami menghonornya di negeri Pak, ada harapan diangkat. Itu jawabannya Pak. Ada yang 100.000, ada yang 300.000. Ini bukti mereka sarjana loh Pak. Ini Iya. bukti pendidikan di pengaruh pendapatan. Tapi yang benar tesisnya lingkungan kerja mempengaruhi tingkat pendapatan.
Contoh, lulusan SMK, dia kerja di bengkel loh. Hmm, Lulusan SMK, dia sudah mendapat gaji UMR. Misalnya Kabupaten Bandung berapa, Pak Supriyadi? ya, 3, tiga tiga enam ya. ya itu dia.